Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Pramudita Kumala dari kelas PIA 4601. Kali ini saya akan berbicara soal tauhid, makrifat, dan takdir sebagai barometer hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk belajar memahami makna kehidupan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi dengan tema Tauhid, Ma'rifah, dan Takdir dalam barometer hidup. Tema ini sangat penting, karena ketiga konsep ini bukan hanya teori dalam agama, tetapi menjadi tolak ukur atau barometer sejati kehidupan seorang mukmin. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan modern, seringkali ukuran kesuksesan diukur dari hal-hal duniawi, seperti harta, jabatan, atau popularitas. Namun, dalam pandangan Islam, ukuran sejati kehidupan bukanlah apa yang kita miliki, tetapi sejauh mana kita mengenal Allah, mengesahkannya, dan bersarah kepada ketetapannya. Itulah sebabnya tiga hal utama dalam pembahasan ini, yaitu tauhid, ma'rifah, dan takdir menjadi barometer spiritual seorang mukmin. Mari kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu tauhid. Secara bahasa, tauhid berasal dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang berarti menjadikan satu atau mengesahkan. Sedangkan secara istilah, tauhid adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya dalam zat, sifat, maupun perbuatan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus menerus. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya, ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi, lagi maha agung. Dari sini, kita belajar bahwa tauhid adalah fondasi utama dari seluruh ajaran Islam. Tanpa tauhid, ibadah kehilangan arah dan amal kehilangan makna. Tauhid sendiri terbagi menjadi tiga bentuk utama. Pertama, tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah yang menciptakan, mengatur, dan memelihara seluruh alam semesta. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah. Artinya, kita hanya berdoa,
bersujud dan berharap kepadanya semata. Ketiga, ada tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana tamaktub dalam Al-Quran dan hadis, tanpa menyelewengkan atau menyerupainya dengan makhluknya. Dengan memahami ketiga bentuk tauhid ini, seorang muslim akan memiliki keimanan yang utuh, dari keyakinan, ibadah, hingga pemahaman tentang sifat-sifat Allah. Selanjutnya kita bahas ma'rifah, yang dalam bahasa Arab asal dari akal alfa ya'rifu ma'rifatan, yang berarti mengetahui atau mengenal. Secara istilah, ma'rifah adalah pengetahuan mendalam yang disertai penghayatan hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengetahui keberadaannya, tetapi benar-benar mengenal sifat, kebesaran, dan kasih sayangnya. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 20 hingga 21. Wa fi al-ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Ma'rifah adalah kesadaran spiritual yang lahir dari perenungan mendalam terhadap ciptaan Allah, hingga hati menjadi yakin dan tentram. Lalu bagaimana cara mencapai ma'rifah? Pertama, dengan tadabbur ayat qauliyah, yaitu merenungi ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Kedua, dengan tadabbur ayat kauniyah, yakni memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Dan ketiga, dengan zikir dan muhasabah, yakni membersihkan hati dari kesombongan dan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hadis riwayat Baihaqi. Dengan ma'rifah, seseorang hidup bukan hanya beragama secara ritual, tapi juga secara spiritual. Ia mengenal Allah bukan sekedar dengan akal, tapi dengan hati yang sadar. Selanjutnya kita masuk pada konsep takdir. Secara bahasa, takdir berasal dari kata qadaro yuqadiru takdiron, yang berarti menetapkan, mengukur, atau menentukan. Sedangkan secara istilah, takdir adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Percaya kepada takdir merupakan bagian dari rukun iman yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Artinya, segala yang terjadi di alam semesta, dari hal kecil hingga besar, semuanya sudah berada dalam pengetahuan dan kehendak Allah. Namun, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha. Lalu, bagaimana sikap seorang mukmin terhadap takdir? Ada 4 sikap utama. Yang pertama ada tawakal, yakni berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Yang kedua ada sabar, yaitu menghadapi ujian dengan keteguhan hati. Yang ketiga ada syukur, yaitu mensyukuri segala nikmat dan kesempatan yang telah Allah berikan. Dan yang keempat ada ridho, yaitu menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya.
Jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Inilah keseimbangan iman yang menjadikan hati tenang meskipun hidup penuh dengan ujian. Ketiga konsep ini disatukan, maka terbentuklah barometer kehidupan seorang mukmin. Tauhid menegakkan keyakinan, ma'rifah menumbuhkan pengenalan dan cinta, serta takdir menanamkan ketenangan dan kesabaran. Seorang yang bertauhid, hidupnya berpusat pada Allah. Seorang yang bermakrifah, hatinya penuh cinta dan kesadaran. Dan seorang yang memahami takdir akan tenang menghadapi segala takdir kehidupan. Sebagai penutup, tauhid, makrifah, dan takdir bukan hanya konsep teologis, melainkan peta jalan kehidupan seorang mukmin. Tauhid menuntun kita untuk tidak bergantung pada makhluk. Makrifah mengajarkan kita untuk mengenal Allah melalui ciptaan dan pengalaman hidup kita. Sementara takdir mendidik kita untuk menerima setiap ketetapan dengan lapang dada dan keyakinan penuh. Inilah barometer seorang muslim sejati, bukan pada banyaknya harta atau pangkat, tetapi pada seberapa dalam ia mengenal dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tutup video ini dengan sebuah quotes. Barang siapa mengenal Allah, maka hatinya akan tenang. Barang siapa ridho dengan takdir Allah, maka hidupnya akan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.